Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan epistemologi. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan epistemologi. Secara linguistik, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata epistem dengan arti pengetahuan dan kata logos, berarti teori, ilmu, uraian, atau alasan. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan yang dalam bahasa Inggris digunakan istilah theory of knowledge. Menurut Koni Semiawan DKK, epistemologi adalah cabang filsafat yang menjelaskan tentang masalah-masalah filosofi sekitar teori pengetahuan. Epistemologi memfokuskan pada makna pengetahuan yang dihubungkan dengan konsep, sumber dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya, Dover Delames dalam bukunya Dictionary of Philosophy mengatakan epistemologi sebagai jenis filsafat yang menyelidiki tentang keaslian, pengertian, struktur, mode, dan valisitas pengetahuan. Yang kedua yaitu arti pengetahuan dan terjadinya pengetahuan epistemologi. Arti pengetahuan secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar, sedangkan secara terminologi, definisi pengetahuan ada beberapa definisi, yaitu yang pertama, itu pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Yang kedua, yaitu pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadaran. Dalam hal ini, yang mengetahui atau subjek memiliki yang diketahui atau objek di dalam dirinya sendiri. Sedemikian aktif sehingga yang mengetahui menyusun yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif. Yang ketiga yaitu pengetahuan adalah segenap apa yang diketahui tentang suatu objek tertentu termasuk di dalam ilmu, seni, dan agama. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis pengetahuan, sumber pengetahuan. Jenis-jenis pengetahuan, menurut Plato, jenis pengetahuan itu dibagi menurut tingkatan-tingkatan pengetahuan sesuai dengan karakteristik objeknya. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan eikasia atau hayalan, yang dimana pengetahuan yang objeknya berupa bayangan atau gambaran. Pengetahuan ini isinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan atau kesukaan serta kenikmatan manusia. Yang kedua yaitu pengetahuan pistis atau substansi, pengetahuan mengenai hal-hal yang tampak dalam dunia kenyataan atau hal-hal yang dapat dihindari langsung. Objek pengetahuan pistis bahwa biasanya disebut zoom karena isi pengetahuan semacam ini mendekati suatu keyakinan atau kepastian yang bersifat pribadi atau kepastian subjektif. Dan pengetahuan ini mengandung nilai kebenaran apabila mempunyai syarat-syarat yang cukup bagi suatu tindakan mengetahui. Misalnya mempunyai pendengaran yang baik, penglihatan yang normal, serta indera yang normal. Terus yang ketiga itu adalah pengetahuan dianoia atau matematik. Pengetahuan ini ialah tingkatan yang ada di dalam suatu tidak hanya terletak pada bagaimana cara berpikirnya. Ada beberapa pengetahuan dianoia atau dianova. Yang pertama itu pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu adalah ilmu sebagai terjemahan dari sekian. Dalam pengertian yang sempit, sekian diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua itu pengetahuan filsafat. Pengetahuan manusia itu ada tiga, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang berdasarkan logika. Yang ketiga itu pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Terus B, sumber pengetahuan epistemologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dari KBBI, diartikan sebagai asal. Sebagai contoh, sumber mata air berarti asal dari air yang berada di mata air itu. Dengan demikian, sumber ilmu pengetahuan adalah
asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Jika membicarakan masalah asal, maka pengetahuan dan ilmu pengetahuan tidak dibedakan, karena dalam sumber pengetahuan juga terdapat sumber ilmu pengetahuan. Dr. Mulyadi Kartanegara mendefinisikan sumber pengetahuan adalah alat atau sesuatu dari mana manusia bisa memperoleh informasi tentang objek ilmu yang berbeda-beda sifat dasarnya. Nah, sampai di sini saya menjelaskan tentang pendidikan epistemologi. Kesimpulannya adalah epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat, sumber, jenis, ruang, lingkup, maupun validasi pengetahuan dan sebagainya. Pengetahuan dalam bahasa Inggris yaitu knowledge merupakan apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Terjadinya pengetahuan, John Hosper, yaitu pengalaman indera atau sense experience, nalar atau ration, otoritas atau authority, intuisi atau intuition, wahyu atau revelation, dan keyakinan atau faith. Jenis-jenis pengetahuan itu pengetahuan eikasia atau khayalan, pengetahuan pistis atau intuisi atau intuition, wahyu atau revelation, dan keyakinan atau faith. Jenis-jenis pengetahuan yaitu pengetahuan eikasia atau khayalan, pengetahuan pistis atau substansial, pengetahuan dianoia atau matematik, pengetahuan gnosis atau filsafat. Sumber pengetahuan terdiri dari empirisme atau indera, rasionalisme atau akal, intuisionisme atau intuisi, dan wahyu. Sampai di sini makalah saya tentang pendidikan epistemologi. Yaitu jika ada kesalahan kata, mohon maaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum